Saudara-saudari dan para sahabat nadi, sahabat nutrisi rohani dan edukasi yang terberkati. Orang-orang Farisi mengajukan permintaan kepada Yesus, yaitu diberikan sebuah tanda. Mengapa mereka menuntut tanda? Orang Farisi dan juga ahli Taurat mencari-cari kelemahan Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Ini mereka lakukan karena mereka merasa terusik. Otoritas mereka digoyang oleh kehadiran Yesus yang diikuti oleh banyak orang. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Orang-orang di sinagoga mendengarkan dia dengan saksama. Mereka kagum dengan pengajarannya yang mencerahkan, yang membebaskan dan membuka kesadaran mereka mengenai kasih Allah. Bahkan Yesus berkarya dengan penuh kuasa. Orang sakit disembuhkannya, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang yang pendarahan disembuhkan, bahkan orang mati pun dibangkitkannya. Peristiwa demi peristiwa inilah yang membuat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus menjadi idola. Kalau sekarang barangkali Yesus sudah menjadi media darling. Dan situasi ini membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terganggu kenyamanannya, terganggu otoritasnya, bahkan takut akan kehilangan followers. Itulah sebabnya mereka mencari-cari kelemahan Yesus. Karena itu, hari ini Yesus menanggapi apa yang diminta oleh ahli Taurat dan orang Farisi dengan mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberikan tanda apa-apa, kecuali tanda Nabi Yunus. Saudara-saudariku yang terkasih, iri hati, kedengkian, bahkan perasaan terancam karena kehadiran orang lain yang lebih unggul, lebih berhasil, lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak temannya, lebih luas pergaulannya, lebih mentereng rumahnya, lebih maju usahanya, terkadang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita merasa terganggu eksistensi kita. Dan ini yang memunculkan iri hati, seperti yang dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat terhadap Yesus. Dan iri hati yang memuncak terus-menerus, yang menggerakkan orang di bawah sadar untuk akhirnya apa? Menyerang orang lain, entah secara halus atau tidak halus. Secara halus misalkan kita menggosipkan dia. Ya, namanya gosip, semakin digosok semakin sip. Atau mendiskreditkan orang yang bersangkutan, atau menjatuhkan nama baiknya. Bisa juga kalau frontal, melakukan konfrontasi dengan orang yang bersangkutan, mencarikan sesuatu jebakan untuk membuat orang yang berhasil ini, yang dalam tanda petik kita sebut sebagai saingan kita, kompetitor kita, supaya jatuh. Dan ini membutakan hati kita, rasa dengki, perasaan tersaingi, perasaan tak berdaya menghadapi orang yang lebih hebat, membuat hati kita buta. Sehingga kita mencari-cari supaya orang ini bisa disingkirkan. Cari kelemahannya, cari kesalahannya, cari kekurangannya, supaya bisa disingkirkan. Sehingga aku tampil sebagai yang berhasil. Aku tampil sebagai leader. Aku tampil sebagai orang yang lebih hebat dari orang itu. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita terhindar dari kebutaan karena rasa dengki dan iri hati terhadap saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak mencari-cari kelemahan tetangga kita, teman kita, saudara kita, bahkan anggota keluarga kita. Sehingga kita temukan memang keburukannya, kekurangannya, keterbatasannya. Carilah apa yang menjadi keunggulannya.
Itulah yang akan Anda temukan. Bahkan akan Anda temukan, akan saudara-saudari temukan pribadi yang adalah gambar dan citra Allah. Imago Dei. Setiap pribadi adalah gambar dan wajah Allah. Kalau kita bisa melepaskan diri dari kedengkian yang membutakan kita, kita akan mampu melihat keunggulan dan bahkan melihat kemuliaan Tuhan dalam diri saudara-saudari kita. Mari belajar dari Tuhan Yesus dan bercermin dari perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Semoga Tuhan memberkati kita.